Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ardi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya, baik dan sehat. Ya, di sini nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Kemudian baru kita menyampaikan perasaan hari ini, seperti yang tadi disampaikan. Silahkan salah satu untuk memimpin doa, Dimas. Sikap siap, berdoa, mulai. Cukup. Ya, terima kasih Mas Dimas atas bantuannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui perasaan Anda hari ini. Dari mulai mungkin perasaan senang, kemudian perasaan mungkin bisa juga sedih, kemudian perasaan marah gitu ya, sedih, marah, kemudian apa lagi kira-kira? Satu saja lagi. Perasaan haru atau haru ya, haru atau kawat haru ya. Nah, di sini nanti saya minta Anda untuk menuliskan ke masing-masing perasaannya, nama, kemudian silahkan nanti tuliskan nama saja. Kemudian setelah Anda tuliskan nama, nanti ditempelkan di sini. Nanti untuk yang marah, warnanya merah. Kemudian yang sedih, warnanya toska ya, toska. Kemudian yang haru, warnanya oranye. Silahkan Anda tuliskan, dipilih masing-masing di sini. Jangan remote, Kak. Silahkan dituliskan. Nanti untuk yang senang itu warnanya tadi adalah langsung langsung dibagikan saja. Nanti bebas saja, senang. Sama saja, nanti tinggal Anda tempelkan di sini saja. Nah, gitu ya. Senang. Langsung ditulis namanya, tempelkan mana. Di mana? Kalau yang senang yang ini, Pak. Sama aja, boleh. Senang ini Toskani nggak apa-apa ya. Oh ya. Tulis nama ini, nama pendeknya saja. Oke. Langsung saja ke depan. Sama saja nanti biar senang tadi warnanya. Oke, haru. Ini warna apa nih Mas ini? Warna apa? Ini? Hijau. 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 Kemudian marah, merah ya. Kemudian sedih, warnanya apa berarti? Oranye. Oranye. Yang terakhir? Pink. Nah, Oh, Pak, nggak ada merah. apa? Pink. Pink. Yang pinknya itu. Kuning. Ya, senang kuning ya. Oh ya. Kuning. Pink. Dah. Yo, silakan bisa diisi. Langsung aja, nggak usah pakai mikir ya, karena perasaan itu datang langsung sesaat, tidak terus dipikirkan dulu. Oh, saya perasaannya hari ini apakah senang atau gembira itu ya. Nah, silakan. Sambil menunggu semuanya mengungkapkan perasaan, saya ingin tanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, ada ya. Siapa yang tidak hadir? Ada dua kayaknya ya, tidak hadir. Aldian. Oh ya. Acara keluarga. Ya, Dimas acara keluarga. Sakit ya Aldian. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Yo,
Yang di belakang juga boleh menuliskan. Nggak apa-apa. Kan TK buta warna. Ayo Mas Farid, silakan bisa ditempelkan di sebelah mana. Mas Rofik. Nah. Mas Iqbal, gimana Mas Iqbal? Udah, oke. Sampun. Udah ya. Ya, baiklah. Mungkin Mas Jova juga, terus Mas Hamam. Bisa ditempel ya. Ngomongnya selalu ceria ya. Nih. Mas Jova. Ayo, perasaan itu sesaat, jadi tidak usah pakai mikir, langsung ditulis saja. Saat ini. Nah, gitu. Ya, tinggal kurang 2 ya, Mas Banu dan Mas Yuda. Mas Yuda sudah nulis ya? Oh, sudah ya. Ya, berarti sudah lengkap semuanya. Nah, kalau dari sini, kalau saya lihat, yang paling banyak itu adalah senang. Jadi ya alhamdulillah karena hari ini suasana kelas dominannya senang. Nah, ketika dominan senang maka nanti pembelajaran itu akan lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian sedih dan haru. Nah, yang senang salah satu Mas Fauzi. Kira-kira kenapa senangnya Mas? Gimana Mas Fauzi? Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Ya, bisa bertemu dengan teman-teman. Jadi kita syukuri karena kita dapat bertemu, berarti kita kondisinya sehat. Dan salah satu sifat manusia itu adalah makhluk sosial, ya ada temannya. Kemudian yang mewakili sedih, ada 2, Mas Yuda dan Mas Jova. Siapa yang mau mengungkapkan? Salah satu Mas Jova. Kenapa Mas Jova kelihatannya sedih hari ini? Wah iya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar ya rezekinya ya. Amin. Ya, oke. Kemudian marah, alhamdulillah nggak ada. Tapi ini betul-betul aneh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah haru. Haru ada 2, Mas Dimas dan siapa ini satunya? Teddy. Iya, Mas Teddy. Mas Dimas gimana harunya? Saya terharu Pak melihat semangat Bapak untuk mendampingi kita-kita ini. Oh iya, terima kasih. Terharu. Ya, baiklah. Terima kasih Dimas. Sudah. Saya juga ketika tadi malam mau menyiapkan pembelajaran hari ini juga ada rasa terharu juga karena apa? Dari awal sampai dengan akhir saya melihat perkembangan di kalian itu meningkat cukup pesat. Dan Anda sudah juga mengikuti proses yang begitu panjang, melelahkan, tapi hasil akhirnya juga mudah-mudahan semuanya bisa lulus semua dengan baik gitu ya. Ya. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Jadi nanti pembelajaran hari ini terbagi menjadi 2, secara teori di kelas, kemudian yang kedua simulasi di laboratorium. Nah, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, mari kita mengungkapkan dengan yel-yel ya. Jadi yel-yel SMK dan SMK Negeri 1 Pleret. Nanti ketika saya mengatakan SMK, jawab bisa gitu ya. Kemudian SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK 1 Pleret, masih ingat apa? Berbudaya berwawasan. Nah, supaya nanti lebih bersemangat, silakan Anda semuanya berdiri.
Ya, berdiri dulu ya. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Wah, jadi nggak kelihatan ya. Saya dari sini berarti. Mulai ya, di hitungan ketiga saya mulai. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Vokasi. Kuat. Menguatkan. Indonesia. SMK 1 Peret. Unggul. Berbudaya. Berwirausaha. Kebersihan lingkungan. Kompetitif. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, baiklah, kita sudah memberikan semangat kepada diri kita untuk melangkah ke berikutnya. Jadi untuk selanjutnya adalah apakah tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke tujuan, ada kesepakatan kelas yang kita jalani, yang sudah kita sepakati. Yang pertama adalah kalau ada Bapak Ibu guru atau teman Anda berbicara di depan kelas, maka tugas atau kewajiban Anda adalah Mendengarkan. Kemudian yang kedua, ketika ada orang mengajak Anda berbicara, bertanya, maka kewajiban atau tugas Anda adalah Menjawab. ya, bagus, terima kasih. Jadi setelah kesepakatan kelas tadi Anda masih ingat dalam-dalam, berikutnya saya paparkan untuk tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan menggunakan media peralatan praktik pemeliharaan saluran udara tegangan menengah, murid mampu menerapkan prosedur pemeliharaan yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah dengan sesuai instruksi manual dan standing operation prosedur yang berlaku. Nah, kemudian ketika saya pertama kali mau masuk ke kegiatan pembelajaran, sebelumnya kita sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar kalian. Dari kebutuhan belajar kalian, pada pertemuan sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa motivasi yang ada di kelas, yaitu yang motivasi tinggi, sedang, dan motivasinya rendah. Untuk yang motivasinya tinggi, harapan saya nanti dapat mempelajari ide atau gagasan baru terkait misalnya tadi pemeliharaan saluran udara tegangan menengah. Kemudian untuk yang motivasinya sedang, nanti kita bisa mengaitkan keterhubungan materi yang nantinya akan kita pelajari dengan bidang pekerjaan yang nanti akan kita jalani. Kemudian untuk yang motivasinya rendah, nah, bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat pada masa depan kita, gitu ya. Persepsi pembelajaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen utama konstruksi saluran udara tegangan menengah, terutama di tiang penumpu yang sudutnya 0 sampai dengan 15 derajat. Kemudian yang kedua, voltage detector 20 kV yang ada di depan itu ya. Kemudian grounding set 20 kV, ada warna kuning di belakang. Kemudian insulation tester ada di depan juga, dan APD, alat perlindungan diri. Nah, masing-masing mempunyai manfaat. Coba bisa disampaikan untuk voltage detector itu fungsinya untuk apa? Mas Fauzi, untuk apa Mas Fauzi? Untuk mengecek apakah ada tegangan atau tidak. Ya, mengecek apakah ada tegangan atau tidak. Kemudian yang kedua, grounding set. Siapa yang mau menjawab grounding set? Untuk apa? Yang dulu pernah PKL di ULP? Mas Iqbal, kelihatannya senyum-senyum mau menjawab. Ya. Atau Mas Fauzi Iswandar. Ya. Oh, Mas Fauzi ini. Mas Rafiq ya, Mas Rafiq. Grounding set untuk apa, Mas? Membuang ya, muatan sisa. Betul sekali, bagus ya. Kemudian insulation tester, ada yang mau menjawab yang terakhir ini?
isolasi. Mengukur tahanan isolasi. Nah, baiklah, berikutnya dalam pembelajaran ini Bapak sediakan 3 buah konten ya, yaitu berupa tulisan atau artikel, kemudian berupa gambar dan audio video. Yang pertama berupa tulisan. Jadi tentu saja kalau kita belajar itu pasti ada yang dalam bentuk artikel atau tulisan. Untuk yang dalam bentuk tulisan itu adalah komponen utama ya, komponen utama SUTR. Nah, seperti ini ya. Jadi komponen utama SUTM itu terdiri dari apa saja? Penghantar, kemudian yang kedua isolator, kemudian apa lagi? Yang berikutnya yang ketiga peralatan hubung ya. Terus yang terakhir tiang. Jadi kalau tidak ada tiangnya karena di saluran udara maka tidak bisa terpasang dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah SOP. Jadi kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan terutama di bidang kelistrikan, maka referensi yang kita pakai adalah SOP. Nah, SOP di sini hari ini kita temanya adalah melakukan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah. Saya ambilkan dari standar kompetensi tenaga teknik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di subbagian Gatrik Ketenagalistrikan. Nah, dalam melaksanakan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah ada 5 tahapan. Yang pertama bisa dibacakan Mas Teddy. Yang pertama, yang ini. Jadi, ya direncanakan pemeliharaannya dulu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan. Yang ketiga, melaksanakan pemeliharaan. Kemudian yang keempat, membandingkan. Ya. Nah, untuk hari ini kita untuk tahapannya kita lalui semua, tetapi pada tahapan pelaksanaan hanya mengambil beberapa, yaitu yang penggantian ini ya 3.7 penggantian pin pos isolator akibat tersambar petir. Jadi ceritanya begini, kemarin ada hujan deras, kemudian cuacanya tidak terlalu bagus, ada petir. Nah, petir tersebut menyambar jaringan tegangan menengah sehingga menyebabkan isolatornya menjadi pecah. Nah, itu diketahui oleh tim pemantau. Nah, selanjutnya setelah diketahui oleh tim pemantau, maka dilaporkan oleh manajer ULP-nya di sana, kemudian direncanakan pemeliharaan untuk penggantian. Begitu ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin melakukan pemeliharaan, tentu saja kita harus tahu konstruksinya. Nah, ini ada gambar konstruksi untuk tiang penumpu. Nah, sudut 0 sampai dengan 15 derajat. Nah, yang kita nanti akan lakukan adalah yang lurus. Nah, seperti ini konstruksinya ya. Murid-murid sekalian pasti sudah tahu bagian-bagiannya ini, kemudian namanya dan bahannya. Jadi nanti kita simulasikan yang terkena sambaran petir itu adalah isolator yang ada di tengah, gitu ya. Kemudian akan kita ganti. Bagaimana cara menggantinya sesuai dengan SOP yang tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila kita sudah tahu konstruksinya, yang berikutnya adalah kita mencari referensi bagaimana cara menggantinya. Nah, ini bagi murid-murid yang lebih suka melihat visual, akan saya setelkan atau putarkan untuk bagaimana cara penggantian pin pos isolator sesuai standar. Ya. Apakah Anda sudah siap untuk melihat videonya? Ya, siap ya. Ya, saya mulai tes dulu. 1, 2, 3.
Ya, baiklah, setelah Anda melihat tayangan tadi, kelihatannya semuanya menyimak dengan baik. Apakah karena musiknya ya? Musiknya mungkin menjadikan suasananya lebih tenang dan lebih menarik itu ya. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat video tadi? Mas Teddy, bagaimana Mas Teddy? Apakah merasa, wah saya bangga ini simulasinya seperti pekerja sungguhan, memang pekerja sungguhan ya. Jadi setiap pekerja teknik itu sebelum bekerja harus diuji dulu. Sama seperti kemarin Anda waktu melakukan uji sertifikasi vokasional. Dan beruntunglah kalian karena dengan menggunakan jalur vokasional itu lebih dimudahkan prosesnya. Ya, untuk proses simulasi melepas pin pos isolator sesuai dengan SOP yang tadi kita pelajari bersama, seperti ini kalau divideokan. Nah, setelah ini nanti sebelum kita ke laboratorium lapangan, kita bagi dulu kelompoknya. Oke. Ya, bagi kelompoknya. Nah, kelompok di sini akan saya bagi sesuai dengan kemampuannya. Jadi pada saat saya melakukan tes diagnostik terkait dengan kemampuan itu ada yang kemampuannya tinggi, sedang, dan kurang. Nah, itu dalam satu kelompok mungkin saya variasikan supaya nanti saling melengkapi. Kemudian untuk pembagian kelompoknya itu nanti silahkan nanti Anda bagi. Nah, kemudian karena dengan referensi yang kemarin sesuai dengan masukan dari kalian itu akhirnya terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok tersebut terdiri dari ini ya, kelompok pertama ada, kita simulasikan hampir mirip dengan video pekerjaan tadi, yaitu ada kepala bagian tekniknya, di sini ketua regunya yang tugasnya untuk mengatur dan mengkoordinasikan pekerjaan, kemudian ada K3, kemudian ada operator ULP, melangkap manajer, kemudian tenaga teknik, melepas dan memasang, nanti ada sendiri, dan dokumentasi. Kemudian kelompok 2 sama seperti itu, dan kelompok 3. Khusus untuk hari ini, karena waktu kita terbatas, simulasinya hanya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3, tugasnya adalah observasi atau pengamatan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kelompok? Nah, kemudian nanti setelah di lapangan, tahapannya adalah saya memberikan briefing, praktik simulasi bagaimana, kemudian inspirasi semangat, yel-yel. Kalau kita jurusannya adalah TJTL, safety yes, atau mungkin kalau Anda waktu di PKL, di ULP ataupun di tempat lain punya yel tersendiri, silahkan diungkapkan di situ. Kemudian nanti setelah selesai saya menugaskan ke kelompok 1 untuk memulai praktek, kemudian kelompok 2 dan 3 sebagai observer. Nah, setiap murid dalam kelompok 1 yang tadi memerankan tugas, jadi bermain peran, role play sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Tadi kelompok 1 yang bertugas sebagai kepala bagian teknik, tenaga teknik, silakan diperankan masing-masing. Nah, kemudian selesai praktik, kelompok 1 presentasi atau langsung menceritakan pengalamannya selama praktik di lapangan. Jadi nanti kita mengakhiri kegiatan pembelajarannya di kemungkinan besar di tempat praktik itu. Nah, setelah selesai presentasi kelompok 1, yang di sana ada tanya jawab dari kelompok lain, Bapak Ibu guru nanti membagikan soal evaluasi tingkat pemahaman, kemudian memberikan penugasan laporan pekerjaan. Penugasan itu nanti produknya bisa berupa visual, yaitu infografis, bisa berupa rekaman audio, atau bisa audiovisual, gitu ya. Jadi berupa kemarin waktu untuk praktek yang lain sudah dicoba, gitu. Kemudian untuk supaya nanti pembelajarannya itu lebih baik, maka nanti akan saya bagikan lembar feedback. Jadi kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang perlu dipertahankan supaya pembelajarannya berlangsung lebih baik. Nah, pada bagian terakhir, guru dan murid berkolaborasi.
bersama melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana refleksinya? Dengan menjawab pertanyaan, bagian mana yang menarik dari pembelajaran ini? Terus mengapa? Apakah di praktiknya atau di teorinya? Apakah pembelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Kemudian tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini? Dan bagaimana dapat mengatasinya, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah pemberesan kelas. Seperti itu untuk sebelum menuju ke lapangan untuk simulasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita langsung menuju ke lapangan. Saya minta tolong nanti untuk membawakan peralatan menuju ke lapangan. Ya, kita menuju ke lab laboratoriumnya. Yuk, kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan simulasi praktik untuk pemeliharaan saluran udara tekanan menengah ini, nanti pesan saya adalah yang pertama adalah K3 safety-nya dijaga. Mas Jova, silakan nanti tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan temannya apabila tidak safety. Kemudian Mas Fauzi, silahkan nanti dikoordinasikan teman-temannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perannya masing-masing. Terus Mas Rofik, sebagai operator merangkap sebagai manajer ULP, nanti silahkan berkomunikasi dengan Mas Fauzi. Jangan lupa nanti bawa HT itu ya. Terus untuk tenaga teknik, Mas Iqbal dan Mas Yusuf ya. Satunya, oh. Timur, Pak. Oh ya, ya sudah. Nanti untuk tenaga tekniknya berarti ada 3 ya. Ada 3 ya tenaga tekniknya ya, Mas Dimas, Iqbal, dan Handoko. Nanti silakan untuk menurunkan dan menaikkan, silakan bersama-sama. Jangan lupa untuk keamanannya atau keselamatannya dijaga. Demikian pesan dari saya. Silakan setelah ini nanti dipimpin Mas Fauzi untuk melaksanakan briefing pekerjaan mulai dari berdoa, kemudian nanti pembagian tugas dan seterusnya. Silakan saya ke hadap sana. Untuk yang helm putih silakan bisa ke depan. Mulai dari berdoa dulu ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Tujuan. Safety, yes. Salam K3. Berangkat selamat. Pulang selamat. Madamnya ke sana dulu. Nanti saya selesai briefing, terus baru nanti simulasi. Nah, yang helm putih di depan, terus yang di dekat saya di sini. Ya, nanti bisa menyesuaikan ya berarti ya. Nah, di sini saya juga ingin mengajak Anda untuk terutama Mas Fauzi sebagai student agency, jadi murid sebagai pemimpin pelajaran. Jadi semuanya belajar besok sampai pada gilirannya semuanya akan belajar bagaimana terlibat langsung dalam pembelajarannya masing-masing. Seperti itu. Belajarnya memberikan tugas kepada kepala bagian teknik dengan K3.
Oh iya. Meninggalkan sekolah, nanti tanda tangan di sini. Oh ya. Mana? Kemudian helmnya khusus untuk yang tenaga teknik yang melepas dan memasang itu pakai komplit ya, pakai komplit semuanya. Dari safety sabuknya. Oke, baik, semangat, baik. Yuk kita Rolling. nanti sebelum mulai simulasinya kita bersama dulu nanti yel-yel kemudian simulasi. Ya, saat ini untuk murid yang melakukan simulasi, petugas teknik sedang melepaskan beban FCO dengan menggunakan host stick. Setelah tadi sebelumnya berkoordinasi dengan operator dari ULP meminta izin melepaskan beban. Ya. Ya. Oke, silakan bekerja dari SOP. Oke, Bapak. Ya. Oke. Full body harness-nya ya di. Ya. Oke, bisa. Engko syukur bujuk kendala Nah, ini sip. mbok rekam wae iki. Dipegang betul ya. Ya, Mas. Satu, Bapak Muhammad. Biasanya kalau di ULP kayak gini sudah cukup Pak ya? Kalau pas di ULP kayak detail kayak gini toh.
Saat ini para pekerja teknik sedang disimulasikan oleh murid untuk memasang tangga yang dipakai untuk bekerja di ketinggian, dan ini perlu diperhatikan bahwa sabuk itu tidak boleh lepas dari badan. Langkah berikutnya adalah setelah tadi dilepas beban FCO-nya, kemudian dites apakah masih ada muatan sisa di jaringan. Nah, ini penting diketahui karena dengan jaringan yang jaraknya cukup jauh, maka muatan listrik pasti biasanya tersimpan. Dites. Kosong. 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 Ya, pengetesan untuk muatan ataupun tegangan yang ada di jaringan telah selesai. Jadi ini sangat penting dilakukan karena bisa saja untuk jaringan itu sumbernya atau feedernya bisa dari dua arah, sehingga kalau misalnya satu arah dimatikan bisa jadi maka arah yang lain bisa masuk, tapi ini sangat jarang ditemui. Langkah berikutnya adalah pemasangan grounding set, memastikan bahwa muatan sisa yang ada di jaringan terbuang sehingga pekerja yang akan melakukan penggantian itu dipastikan aman. Grounding set ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama elektroda. Elektroda ini dipasangkan di tanah di sekitar tiang yang akan dilakukan pemeliharaan. Kemudian 3 tongkat yang ada di atas digunakan untuk menghubung singkatkan sekaligus untuk membuang muatan ke tanah melalui kabel BC dan elektroda pembumian. Kita lihat disimulasikan 2 pekerja teknik sedang melakukan grounding set, dan yang perlu kita perhatikan bahwa dalam aturan pekerjaan ketenaga listrikan kita tidak boleh bekerja sendiri, jadi harus minimal 2 orang, paling tidak ada 1 yang mengawasi sehingga nantinya akan lebih terjamin safety-nya atau keselamatannya. Apabila hanya dilakukan oleh 1 orang maka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan karena itu sangat berbahaya dan kita bekerja pada pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, di sini ada proses untuk kolaborasi, untuk berpikir secara kritis. Terdapat beberapa hambatan yang mungkin saja bisa terjadi. Misalnya di sini peralatan grounding set, bagaimana untuk memposisikan, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Dan peralatan yang dipunyai. Dari saya secara umum sudah cukup bagus, sangat bagus bermain perannya. Sudah mengikuti prosedur yang ada. Ya, sudah mengikuti prosedur yang ada. Dan untuk keterampilan memang perlu dilakukan secara berulang-ulang supaya nanti keterampilannya bisa meningkat dengan lebih ya. Baik lagi. Ya. Ya. Oke. Bagaimana Mas Fauzi untuk prosesnya? Apakah ada kendala ataupun tantangan dari kendala dari teman-teman?
Ya, untuk kendala ini karena cuaca panas terik ya Pak. Ya, cuaca panas dan terik ya. Ya agak menyusahkan sedikit. Ya, Cuaca juga mempengaruhi, Pak. cuaca mempengaruhi. Ya. Ini juga mempengaruhi emosi pekerja karena tidak ada air mineral seperti itu. Oh iya, kita akan upayakan, kita akan sediakan ya. Takutnya nanti mereka kehilangan kontrol, Pak. Oh, iya. Dehidrasi itu loh, Pak. Ya, Gitu loh. oke. Lapor Pak. Pisang satu telah sampai di atas. Oke. Itu memang bahasanya dari sana ya. Oke, saat ini semua tim termasuk tim dokumentasi bekerja ekstra keras ya untuk mendokumentasikan semua kegiatan dari Kepala Regu, kemudian K3 juga bekerja keras juga untuk memastikan keamanan dalam bekerja. Nah, kita lihat di atas bahwa Dimas Rezeki mensimulasikan untuk memasang grounding set. Ya. Wale. Oke. Dari bawah kepala bagian teknik, kepala regunya mengamati dan memantau untuk untuk mengingatkan ataupun memudahkan pekerjaan yang ada di atas. Lapor Pak. Pisang satu sudah lapar, minta nasi padang. Ya, tetap berhati-hati ya Mas Dimas. Lakukan dengan sesuai prosedur. Kayaknya mau ngeleh aku. Oh, sikit toh. Nah, mungkin cukup aja gitu. Pisang dua sudah lapar. Butuh asup. Oke. Sudah tergrounding. Bagaimana Mas Jofa? Apakah sudah aman untuk dilakukan penggantian? Ya, sepertinya sudah aman, Pak. Mengingat dari arus yang sudah diambil dan diturunkan ke bawah. Monitor dari kantor. Wow. Untuk yang bertugas mengganti pinpos siapa Mas Fauzi? Untuk yang bertugas mengganti itu Mas Handoko Pak. Mas Handoko. Nah itu Mas Jofa diingatkan kalau pas pergantian safety sabuk itu salah satu dicantolkan dulu yang full body harness-nya cantolkan baru diganti gitu ya. Jangan sampai lepas. Nanti saya ingatkan. Diingatkan ya. Ya. Ya, Mas Handoko sudah. Mas Handoko. Siap-siap Mas untuk pengganti isolator. Nah, saat ini disimulasikan mengambil katrol dan tali yang dipakai untuk menaik dan turunkan isolator yang akan diganti ataupun dipasang. Sekali lagi, dalam pekerjaan tidak diperbolehkan hanya satu orang, jadi harus ada 2 orang, yang satunya bertugas untuk mengawasi.
bagaimana setelah melihat proses di tengah ini? Apakah ada rasa khawatir atau rasa mungkin yang lainnya, atau mungkin bangga sudah seperti yang pernah di pengalaman yang ada di ULB atau bagaimana? Saya cukup terkesan ya melihat kinerja teman-teman seperti Mas Iqbal, Mas Handoko, dan Mas Dimas yang cukup baik Pak, dan memenuhi prosedur. Mungkin dari Mas Fauzi juga ada Pak. Mas Fauzi, bagaimana Mas Fauzi? Perasaannya? Cukup untuk kinerja teman-teman ini. Ya, Alhamdulillah. jadi bisa ya gitu ya. Oke, neng goni apa ngarepe? Apa? Isolator. Dengan kater oleh. Ari. Itu bisa nyantol nggak sih? Safety ya Mas Dimas, ya melalui prosedur yang ada. Mas Wari. Drone dipakai Mas Wari. Nah, Di area lapangan itu nggak dikasih topi Pak. iya Pak. Kenapa? Itu loh yang nilai masa nggak dikasih helm Pak. Oh, lah helmnya habis ya. Pengaruh ke nilai loh Pak, ntar di Oh, nggak usah. Masih ada helm satu di sana. Mas tapi helmnya ini putih ini Jadi itu di atas lemari kayak ini. tapi rusak ya. Aja. Ya. Nanti tak pinjam helm. Mas nanti pakai helm ini nanti ditata sendiri ya. Gitu. Nanti biar Ayo berdiri dulu. Ini kepotong nggak? Enggak Pak. Nggak. Nanti kalau pas. Masih di zoom sana Pak. Oh ya. Pak, nasi padang Pak. Ya, sebenarnya teman-teman mulai membrutal Pak dengan murid yang kelaparan Ya. dan pikiran yang mulai padat dengan kerongkongan yang kehausan. Nggak begitu Mas, ada Pak? Ya. Dan malam tidak mendapatkan 5. Itu di gimana kan itu? Iya Patrolnya dicantolkan di situ. Iya. Oh iya. Ada batasan rumah itu dulu. Oh ya. Nasi padang ya.
nasi padang ready nggak Pak? Ya nanti gampang lah. Nanti gampang katanya Mas. Carikan anu. Nanti dicarikan. Tenang aja. Sak bungkus gak usah ya, Bal? Tuku sing ayam sing 10.000. 90, Bal. Ayo sing sego padang lho sing 11.000. Nah, iki 20 ngene-ngene. Kali ini itu 100.000 harus ya, Pak. Aduh. Nanti Pak Hadi nggak makan 2 hari Mas. Asyik di Padang ini. Oh iya, satu hati barangnya. Mangko ana kompensasi lah. Dari ngono meh anu medun ngomong ya, Ri. Nanti ada kompensasinya Mas Iqbal. Itu iso ya. Oh wis ya. Masuk ke gawe sing ora-ora. Yes. Oke. Yang Yuk awas Mas apa? Adawa bekerja yuk. Terus itu baru mau Menurunkan. naik ya. Tenang wae santai. Tenang saja. Kan tenang wae iki, Mbok. ACC iki. Tenang aja. Nanti tak carikan yang banyak. Geser terus ketok, Cuk. Bal. Ya, saat ini karena tadi ada tempat dudukan untuk katrolnya agak kesulitan sehingga dari simulasinya dibuatkan tempat untuk dudukan isolator sehingga nantinya menjadi lebih mudah. Nah, pekerja teknik sedang melepas untuk tempat pengait, kemudian kawatnya dilepas, siap untuk melepas pin pos isolator yang rusak akibat tersambar petir. Nah, di sini kita lihat bahwa proses kerjasama pada saat pekerjaan itu sangat penting dan tentu saja komunikasi, pengawasan dari baik itu dari ketua regu maupun dari K3. Tenang aja. Sing semangat makanya. Ini semangat lho, Bal. Ya. Oke, tenang aja. Nah, proses melepas pertama itu adalah dengan melepas baut yang ada di bawah pin pos isolator. Dilepas, kemudian nantinya diturunkan dengan menggunakan tali yang sudah ditautkan ke dalam katrol, dan pada saat penurunan ini yang perlu diperhatikan bahwa dibutuhkan paling tidak 2, yang satunya untuk menarik ataupun menahan, yang satunya untuk mengarahkan atau drivernya supaya nanti pin posnya tidak pecah ataupun tidak berbahaya di bawahnya. Dan kita lihat bahwa pelepasan pin pos itu sebetulnya juga tidak terlalu lama, tapi yang karena kita bekerja pada risiko yang tinggi sehingga harus mematuhi prosedur ataupun tahapan yang ditetapkan. Mas Iqbal, sarung tanganmu tinggo. Nah, itu Mas Jova tolong diingatkan ya. Tadi sudah disediakan sama itu toh? Ya, siapa? Fari. Sarung tangannya? Sarung tangan Mas Bagas. Sarung tangannya mana? Sarung tangan. Oh, Mari, Bal. Ndoko. Kata kali Bu. Barang-barang sudah diberikan kepada pengguna, siap meluncur ke kendaraan.
Lagi bang ini bareng apa tuh janjane? Pikiran mau apa? Kabarin tahu kita lagi. Menanya Gracia ya? Isolatornya nanti jadinya pakai ini apa? Pakai Bang? yang baru itu. Tapi aja, sudah, Pak. sudah. disiapkan. Oh ya. Dia pakai yang baru selatar dari bahan kain. Nah. Nah, proses pelepasan dimulai dan harus hati-hati. Siap diturunkan. Kita lihat di situ ada pin posnya sudah pecah karena kemarin cuaca buruk dan petirnya menyambar sampai jaringannya sangat berpengaruh ke jaringan. Oke, sudah. Ya, saat ini sedang memeriksa isolator yang akan dipasang. Sebetulnya untuk pemeriksaan itu ini bisa dilakukan sebelum menuju ke lokasi di gudang, tetapi langkah baiknya kalau diperiksa ulang lagi, memastikan bahwa isolatornya dalam kondisi yang baik. Ya, pada OL kalau OL berarti bagus ya. Ya, hasil pemeriksaan dari isolator yang mau dipasang itu kondisinya masih bagus dan layak untuk dipasang. Bersiap. Dengan bekerja sama, berkolaborasi, maka semua pekerjaan yang dirasa sulit akan terasa lebih mudah. Dan ini pekerjaan dilakukan sesuai dengan instruksi manual dan standing operation prosedur. Pin pos isolator pengganti sudah siap untuk dikirimkan. Dan pada saat memasukkan itu harus hati-hati, jangan sampai nanti proses Hati-hati. Hati gimana? Dapat pecah meleh mangke. Yo kan nanti no. Kerja bagus. Kencang banget dengan kira jadi pecah. Hei. Tujuh yang salah. Ya, tepatnya saya mau mengiculi baut dulu. Iya. Pelan-pelan mengicul gadungnya. Iya. Mas. TPS itu ini cili-cilan ke beberapa lupa Pak. Udah terlatih. Iya. Tangan di atas sambil bilang nasi padang. Kita ucapkan kata belakangnya aja. pada saat penggantian, Menuju ke langit dan kita berangkat. pada saat penggantian dipastikan bahwa tidak ada orang yang ada di bawahnya, berjaga-jaga kalau misalnya Saya ketiga. ada yang jatuh gitu ya. Nah, mulai proses pemasakan dan di sini K3 sekali dan juga ketua regu mengawasi dengan ekstra supaya berjalan dengan lancar. Aman. Besok Senin perdana ya. Aku ki ora leng ngono bal. Jembre benake sih Jim. Aman. Dari ya wangune aja kenceng-kenceng saute. Kena angin Sudah dipasang untuk pin posnya, sudah dikencangkan bautnya. Sekarang memasang pengantar dan pengait untuk mengunci pengantar supaya tidak tergeser.
Bagas. Bandara 3 masuk. Jam goreng 8. Nah, pemasangan untuk pin pos penggantian sudah selesai. Oh, Apa ada sih lagi? Talinya tak ijo ini. Hujan lagi. Bilang ini terus. Cuaca agak mendung. Oh, ternyata sekarang sudah cerah kembali. Lagi di bawah payung pada saat pekerjaan urutan itu sangat penting supaya nanti pekerjaannya berjalan dengan efisien. Tadi diperlihatkan ada satu yang terlewat, tapi sudah diselesaikan. Ya, pekerjaan sudah selesai, tinggal proses untuk menurunkan peralatan yang dipakai sebagai bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu untuk satunya pekerja tekniknya mana membantu Mas Handoko dan Mas Iqbal. Jangan lupa untuk katrolnya ya. Ya. Oke. Nah, gitu oke. ACC belum ini aing geprek sih. Ada mata lagi cek datang. Ditunggu wae ya. Wah, nenek ini kayak kerak-kerak sudah lapar. Setengah 1 sudah menurunkan katrol, tinggal gerak kemudian akan naik ke atas. Hei. Alinya sudah. Pegang saya berat sebelah. Alinya radit. Itu kalinya tidak diambil Mas Dimas. Kalian aja mas. Kali sama grounding. Tadinya Mas, jangan lupa. Tali grounding set sekalian saja. Saya orang sudah tua. Ya, boleh. Ada di situ, Bro. Ya. Oke, GoPro. Aku sebelah. Oke, GoPro. Gimana? Mas Jova, diingatkan itu jangan sampai seperti itu. Itu anunya. Apunya. Sabunnya dibalik. Ya wes, sudah. Ya. Oke. Kalau mau pas gantian, berganti itu sabuk itu jangan sampai lepas semua. Ya sudah, diteruskan. Ya. Nggak boleh begitu ya Mas Dimas, lain kali. Nggak begitu lain kali. Wow. Sudah dong. Bukan juga bisa apa sebenarnya mendarat itu tertentu. Hampir selesai. Terekam toh? Nama.
Lewat mana masuknya? Digoyang, ser. Tipe. Artinya tiba. Tetap berhati-hati ya Mas Dimas. Yang Tetap berhati-hati. Utamakan kanika. Ingat, yang pertama syahadat, yang kedua sholat. ayo dibantu Mas Iqbal atau Handoko. Mas, Dibantu ya. Mas Handoko, Mas Iqbal. Oh, gue. Ya Mas Iqbal, ya diwangi. Saya. Hop, bal, hop. Mas hati-hati ya, jangan bercanda. Ente kadang-kadang. Wes pemasangan dong. Nah, nanti untuk mengefisiensikan waktu ini sudah 2 jam lebih. Mas Iqbal dan Mas Handoko itu dipegangi. Dipegangi. Dipegangi ya. Kerjanya jangan malas-malasan ya Mas, nanti tak potong gaji loh. Iya, itu Mas, itu. Mas Handoko, tak berhenti Mas Handoko. Nanti dipotong gaji sama Kenapa? Bapak Bagas. Baru go. Saya cincang. Bagian untuk pelepas grounding set sudah selesai, tinggal bagian akhir yaitu memasukkan kembali, nanti komunikasi dengan operatornya ya. Dokumentasi nanti komunikasi dengan ketuanya dan Mas Fauzi didokumentasikan ya. Jangan lupa. Yuk. Yuk yang Mas Fauzi dulu, Mas Fauzi. Ya. Ya. Oke. Simpelnya dipakaikan ke tiang. Yo. Sudah. Ayo mulai Mas Fauzi. Ayo. Bukan Zainal. Apa itu Zainal? Statik nama nih. Kok lemes ya Mas Fauzi? Ngono. Ora kurang asupan. Membantu ngepas ya. Up.
Ini Mas Joko. Itu larang nggih. Diundang malam. Baik, Bu, mengakhiri pekerjaan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mulai. Doa, Buk. Ya. Baiklah, terima kasih sudah melaksanakan simulasi. Saya di situ ya, mungkin di sini aja nggak apa-apa. Dari hasil tadi pekerjaannya sudah dilakukan, kira-kira bagaimana perasaan atau tantangan yang dihadapi? Tadi kelihatannya lebih sulit dari yang latihan gitu ya. Bagaimana? Kira-kira yang Mas Iqbal itu? Ya, karena tadi terlepas, agak miring. Tadi memang ada agak sulit yang di sebelah sana. Kemudian Mas Handoko gimana Mas Handoko perasaannya? Biasa saja. Ya. Terus Mas Dimas gimana? Aman, lancar, sentosa. Ya, baiklah. Jadi seperti itu. Kemudian dari pembelajaran hari ini, kira-kira yang menarik, bagian menarik yang bagian apa? Keseluruhan saja. Ini tadi, Pak. Yang tadi ya, yang tidak terduga ya. Tapi dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, karena memang sesuai dengan kondisi. Kenapa tadi bisa seperti itu? Kira-kira? Engsel, Pak. Engselnya kurang pas ya, sehingga tadi menjadi jatuh. Sehingga kalau besok lagi ada pekerjaan seperti itu, memang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang kalian dapatkan di praktek ini apa? Dibandingkan dengan pembelajaran praktek yang sebelumnya. Lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati ya, tidak. Kemudian tadi tantangan tadi sudah ya, tentu saja. Gimana tantangannya di atas itu berbeda ya dengan yang di bawah ya. Ya, oke. Baiklah, jadi tadi refleksinya bagaimana Mas Ketua Regunya untuk tadi membandingkan hasil pekerjaannya apakah sudah sesuai? Ya, belum. Sesuai dengan SOP ya. Oke. Terus ketiganya Mas Jova gimana untuk tadi sudah dilaksanakan dengan baik atau mungkin ada yang terlewat? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Operator, perangkap manajer bagaimana? Aman. Lancar ya. Baiklah. Ya, setelah kegiatan hari ini nanti untuk laporan pekerjaan itu saya silakan Anda bisa milih boleh menggunakan rekaman suara. Jadi urutan pekerjaan tadi dari mempersiapkan dan seterusnya. Boleh juga Anda menggunakan tulisan atau juga boleh juga menggunakan rekaman video. Silahkan untuk hasil produknya tadi pekerjaannya ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian untuk evaluasi pemahaman secara umum nanti bisa Anda dapatkan di link Google Form, nanti silakan bisa diakses alamatnya. Kemudian untuk feedback pelatihan juga bisa Anda dapatkan di situ juga. Untuk kelompok 2 dan 3 itu bersiap-siap pada pertemuan berikutnya untuk melakukan pekerjaan hari ini. Mungkin itu dari yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompok yang melakukan simulasi sebelum diakhiri? Tidak ada ya. Insya Allah tidak. Ya, baiklah. Pembelajaran kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tujuan instruksionalnya sudah tercapai dan ada beberapa pembelajaran yang tadi didapatkan. Bukan untuk jadi untuk pembelajaran, jadi tidak supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Berikutnya nanti tugas laporan tadi sudah beberapa produk, 3 produk tadi silakan bisa dipilih dan setelah ini diakhiri nanti kita kembali ke kelas, tapi sebelum kembali kita lakukan pemberesan peralatan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Seperti itu. Dokumentasi juga bisa memberikan masukan gimana kira-kira?
Ya, sudah cukup ya. Baiklah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur dan berdoa ya. Bisa dipimpin Mas Jova? Mungkin untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita tutup gitu ya. Dan ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. I haven't seen you in a long while. You visit me in my sleep. I wander in the grocery aisle, thinking about the way it used to be. You were working in the pet store and I was a tutor, a poor boy with no money that wanted a future. It's from you